Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yes, di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, satukan hati kita. Mari undang Roh Kudus untuk hadir di ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami, di mana Tuhan Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga kami sampai ke rumah-Mu ini dalam keadaan sehat Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita-Mu kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dimulai dari awal sampai berakhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita puji Tuhan, kita bernyanyi, semua kita berdiri. Yuk sambil goyang badannya kita mau bernyanyi segala puji syukur. Tepuk tangannya mana? Say
Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu silahkan dulu. Mari kita dengarkan titah Tuhan, yaitu titah Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Dalam bahasa Batak, dan jadi haliangan di roham bagas nidonganmu, dan jadi haliangan di roham dongan saripe nidonganmu. Manang na kosong bawa, manang na kosong boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang di ape ugasan nidonganmu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri lagi. Yuk berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus ale ale nigakdan. Yuk, tepuk tangannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Mu. Dalam bahasa Batak, alai manang piga nama Jakon ibana tusido di lehon puaso asagabe anak ni debata nasida akana korsea de goarna. Demikian firman
Amin. Masih semangat ya? Yuk kembali bangkit berdiri. Yuk. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Yuk tepuk tangannya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu, kita mau mendengar. Kita mau dengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Nanti langsung medley, aku. Yang mau Kidung Jemaat boleh dipegang nomor 184. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang senantiasa memimpin dan memberkati kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu HKBP Letare Palangkaraya ini, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah di depan gereja ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas setiap hidup kami, baik semua kami Tuhan yang ada tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami juga berkenan di hadapan Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan dengar-dengaran berceritakan tentang firman Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan senantiasa menuntun kami, baik kami guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu dan semua yang mendengarnya. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami lahir di sebuah anak-Mu yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom untuk kita semua. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya? Oke, Bang Ju izin buka masker ya, biar lebih nyaman. Kalian tetap pakai masker aja, karena kita pakai jarak. Semua sehat? Ada yang sakit? Kantongku sakit. Kantong siapa yang sakit? Sudah sembuh katanya Abang. Masih sekolah minggu udah kantongnya sakit ya? Gak tahu nanti udah ada jalan apa sebelum. Ya, jangan dibiasakan kantong sakit ya. Kalau robek yang langsung dibawa tukang jahit, oke? Oke adik-adik, kalau semua sehat, puji nama Tuhan. Kita semua masih dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, bawa Alkitab semua. Siapa yang gak bawa Alkitab? Orang satu aja nggak tahu baca masih bawa Alkitab. Masa orang dua orang tiga bawa Alkitab ya? Pasti lupa terus ya. Minggu depan walaupun kita ibadah di luar, semua bawa Alkitab ya. Kalau orang satu masih wajar ya. Ada di orang dua orang tiga. Karena abang lihat di sini sedikit yang bawa Alkitab. Minggu depan bawa Alkitab ya. Oke, adik-adik, kita buka Alkitab kita yang menjadi dasar cerita firman Tuhan bagi kita minggu ini, terambil dari Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani itu di perjanjian lama, perjanjian baru. Yang perjanjian lama, angkat tangan satu aja. Ada yang tunjuk tangan perjanjian lama katanya. Yang perjanjian baru mengatakan Ibrani itu. Yang lain gimana? Yang enggak tunjuk tangan? Golput. Abang ulangi, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Yes. Saya ulangi lagi, Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5. Siapa yang sudah dapat? Oke adik, kalau tunjuk tangan pakai tangan manis ya, pakai tangan kanan. Oke, saya ulangi, siapa yang sudah dapat? Puji Tuhan, hampir semua ya, hampir semua yang bawa Alkitab. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Oke, di perjanjian baru ya, Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5. Sudah dapat ya? Ibrani bukan Matius ya? Oke, bagi yang sudah dapat, tadi sudah hampir semua. Mari kita baca secara bersama-sama. Adik-adikku, Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5. Kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Jelas ya? Oke, Abang Ju bacakan sekali lagi untuk kita. Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Oke adik-adik, yang menjadi topik cerita kita pada minggu ini, kita dibawa dengan judul cerita, aku mau bersyukur dan mencukupkan diri. Siapa yang pernah di sini merasa bersyukur? Oh, hampir semua ya. Kalau abang tanya tahun lalu, berarti sampai besok kita berada di sini. Ya, yang penting semua pernah bersyukur kan? Bersyukur atas apa kira-kira yang pernah adik-adik alami selama hidup lah? Dapat uang 100.000. Oh, dapat nilai ujian 100. Oh, luar biasa ya. Ujian apa itu? Matematika. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Hebat ya teman-teman kita sekolah minggu ini ya. Dapat ujian matematika 100. Yang pernah dapat ujian matematika nilai 50 siapa? Gak ada. Oh, luar biasa ya. Gak ada ya. Berarti semua di atas 50. Oh gitu ya. Ada orang satu bilang, Bang Ju belum pernah dapat nilai 100 karena belum pernah ujian. Betul juga ya. Gimana caranya mendapatkan nilai kalau belum pernah ujian, ya kan? Yang pernah dapat nilai 70 seringkali siapa itu? Jojo. Oh mantap. KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Mantap. Oke adik-adik, topik cerita kita ini dibawa oleh buku yang memandu kita. Aku mau bersyukur dan mencukupkan diri. Di sini kita mau belajar dua hal terkait firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Cerita firman Tuhan membawakan kita ke dalam dua hal, yaitu dikatakan menjadi hamba uang atau menjadi hamba Tuhan. Kira-kira siapa yang mau menjadi hamba Tuhan di sini? Wah, luar biasa, hampir semua ya. Hamba Tuhan ya. Oke, turun tangan adik, terima kasih. Hampir semua tadi menjadi hamba Tuhan. Berarti adik-adik nanti kelak jadi pendeta kah? Enggak. Ada yang jadi dokter kan? Gak ada yang jadi dokter. Gak jadi guru. Oh, ada jadi apel katanya. Amin. DPR. Wah. Udah kepikiran jadi DPR ya? Mulai sekarang. Wah, luar biasa. Oke adik-adik, apapun yang menjadi cita-cita kalian, kiranya cita-cita kalian ke depan itu menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang sintua, namun yang dimaksud dengan hamba Tuhan itu adalah apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan berpikir hamba Tuhan itu hanya seorang pendeta. Tapi ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak arti kata hamba? Ada nggak yang tahu arti kata hamba? Oke, ada yang katakan murid. Orang yang ada yang mengatakan murid, orang yang mengikuti Yesus. Ada lagi. Ada yang bilang pesawat. Apa hubungannya hamba dengan pesawat? Ya, gak ada itu. Oke, tadi katakan ada yang mengatakan murid, ada yang mengatakan yang mengikut Tuhan Yesus. Jadi semuanya bagus jawabannya. Namun sebelum ke sana, aku mau cerita. Ada yang di sini bernama Bambang? Gak ada. Bambang ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang bernama Bambang di sini. Ada suatu cerita mengatakan
Bambang ini masih sekolah. Jadi saat sekolah, mau berangkat sekolah, dia diberikan uang oleh ibunya 100.000 untuk membayar buku di sekolah. Ingat ya, 100.000 ya, bukan 120.000. Tiba-tiba nyampe di sekolah, dia melihat ada seorang temannya yang mempunyai kotak pensil yang cukup menarik, cukup bagus lah untuk dilihat. Ya, seketika itu juga Bambang ini langsung merasa, wah, gak bagus ini. Dia punya kotak pensil yang begitu bagus, namun punya saya hanya biasa aja. Iya kan? Jadi adik-adik, singkat cerita, Bambang ini langsung teringat dengan uang yang dimilikinya tadi, yang 100.000. Tahu nggak uang 100.000 digunakan untuk apa? Yang paling keras suaranya di sini membilang korupsi yang mau jadi anggota DPR tadi. Hati-hati ya. Jadi singkat cerita ya adik, uang yang 100.000 ini digunakan si Bambang untuk membeli. Oke, udah tahu semua ceritanya. Untuk membeli kotak pensil ya. Singkat cerita, keesokan harinya guru menagih uang. Anak-anak, uang untuk bayar buku itu silakan dibayarkan. Datang masih Bambang, waduh, gimana ceritanya ini? Jadi jantungnya itu biasanya kan 60 detak per menit ya. Ini bisa jadi 67. Karena terlalu cepat. Karena apa? Karena dia takut telah menggunakan uang yang dikasih orang tuanya untuk bayar buku yang seharusnya. Dan ternyata suatu waktu, karena dia melihat kotak pensil temannya yang bagus, dia langsung membeli kotak pensil yang seperti itu. Pada saat guru mau meminta uang untuk bayar buku itu, dia deg-degan, dia takut, dan pada akhirnya ketahuan. Jadi guru memberikan surat panggilan kepada orang tua, supaya orang tua datang ke sekolah. Ya, setibanya di rumah, Bambang ini dia lemas, dia takut, 3L lah, lemas, lelah, lunglai. Karena apa? Karena takut telah menggunakan uang yang seharusnya bayar buku, jadi beli kotak pensil. Jadi dengan hati gemetar dia memberikan surat panggilan itu kepada orang tua, kepada ibunya. Sampai di rumah dia menjumpai ibunya dengan kepala tunduk dan memberikan surat. Ma, ini ada surat dari sekolah. Datang ibunya. Wah, katanya. Dengan kaget ibunya membaca surat itu, namun dengan pelan mengeluskan dada dan mengatakan kepada anaknya, "Anakku, tidak apa-apa. Bukan ya, bukan karena itu. Kalian memang selalu melihat dari sisi, mari memandang dari sisi yang baik ya." Oke, kembali ke cerita tadi. Anakku Bambang, anggaplah ini Bambang ya. Tidak apa-apa nak. Yang penting jangan berbuat seperti itu lagi ya. Iya katanya. Ini hanya perumpamaan ya. Jangan berbuat seperti itu lagi. Dan ibunya memberikan pesan kepadanya. Dan jangan iri hati. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena minggu sebelumnya Bambang telah diberikan ibunya sebuah kotak pensil yang baru, dan itu masih bisa digunakan dan masih bisa dimanfaatkan. Adik-adik, apa yang mau kita ambil dalam cerita tentang si Bambang tadi?
Seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi adik-adik, dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang mau dikatakan di sana adalah kita tidak boleh iri, kita tidak boleh menginginkan hak orang lain, dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Amin. Kira-kira kalau kita ada menginginkan milik orang lain, itu kita keberapa sih? Siapa mengatakan tidak 9? Siapa mengatakan tidak 7? Tidak keberapa? 10. Ada yang tahu isinya? Jangan mengingini milik sesamamu, baik apapun itu intinya ya. Jangan mengingini kotak pensil kawanmu, jangan menginginkan sepatu kawanmu yang baru. Namun apa yang ada padamu, kiranya kamu harus bersyukur. Ya, karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita melalui nats firman Tuhan Ibrani 13 ayat yang kelima. Dan sebagai anak Tuhan, adik-adik, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki berasal dari Tuhan. Amin. Sadar nggak adik-adik, semua yang kalian miliki itu berasal dari Tuhan. Baik itu kecantikan, baik itu ketampanan, itu semua dari Tuhan ya. Jadi jangan ada yang merasa adik-adik di sini, aku kurang cantik. Kamu begitu cantik, kamu begitu rupa diciptakan oleh Allah. Karena kamu itu adalah imago Dei, imago Dei, segambar dan serupa dengan, iya kan? Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, dan jangan iri dengan milik kepunyaan orang lain, sama seperti si Bambang tadi. Ya adik-adik, bukan karena semestinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, dan kita semestinya harus menjaga apa yang kita punya itu supaya bisa bertahan dengan baik, dengan selayaknya, karena tujuan utama kita adalah bersyukur untuk memiliki apa yang kita punya. Dan yang kita punya seharusnya kita syukuri ya, karena belum tentu apa yang kita miliki dimiliki orang lain juga ya. Oke adik, seperti yang dikatakan firman Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Kembali ke topik cerita tadi. Di situ ada dikatakan hamba uang dan hamba Tuhan. Jadi pengertian arti kata hamba di sini adalah mengabdi, ya, mengabdi, pelayan. Jadi dikatakan hamba Tuhan itu adalah mengabdi kepada Tuhan. Berarti hamba uang itu adalah mengabdi pada uang. Jadi hampir semua tadi yang mengatakan adik-adik itu mengabdi kepada Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Ada 5 perbedaan antara orang yang menjadi hamba Tuhan dan yang menjadi hamba uang. Kira-kira apa yang kelima itu? Ada 5 dasar, ada 5 perbedaan yang membedakan kita antara seorang yang menjadi hamba Tuhan dan seorang yang menjadi hamba uang. Kira-kira apa? Yang pertama, kalau adik-adik rajin berdoa, itu adalah salah satu ciri yang menjadikan kita itu sebagai hamba Tuhan. Rajin berdoa ya. Yang kedua apa? Mementingkan Tuhan. Yang ketiga, sering sekolah minggu lah berarti ya. Luar biasa. Yang pertama tadi apa? Rajin Yang kedua, mementingkan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, rajin membaca Alkitab. Wah, luar biasa. Rajin membaca Alkitab. Yang kelima,
Firman Tuhan yang terakhir apa dikatakan? Tuhan akan senantiasa menjaga, karena jelas ya di firman Tuhan adik-adik dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita sudah rajin berdoa, rajin kita sekolah minggu, rajin kita membaca Alkitab, rajin kita menolong orang lain, yang pasti kita telah menerima satu perkataan Yesus di dalam Ibrani 13 yang kelima, kita akan senantiasa dijaga, ya. Tidak ada perbedaan di antara kita oleh penjagaan Tuhan, namun semua itu kita telah dijaga oleh Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, yang menjadi harapannya untuk kita ke depan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi cita-cita kalian, tetaplah menjadi hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan itu dalam artian apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, apapun aktivitas kehidupan kalian, baik sekarang, besok, dan seterusnya, kiranya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian laksanakan ke depan, kiranya menjadi hamba Tuhan. Amin. Nah, itulah menjadi dasar bagi kita adik-adik dalam menjalani kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Amin. Oke. Abang Ju tunggu di masa yang akan datang, ya, bagaimana penerapan adik-adik terkait firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Amin. Oke. Sampai di sini cerita firman Tuhan pada minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami hingga saat pada minggu pagi yang indah ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh cinta, kasih, dan karunia, baru saja Tuhan kami telah dengar-dengaran dan membaca sebagian dari isi firman Tuhan, dan kami telah mendengar cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mencukupkan diri kami dan mengajarkan kami untuk tidak iri dengan kepunyaan orang lain. Baiklah firman-Mu Tuhan menjadi hikmat dan kekuatan bagi kami dan juga seluruh adik-adik sekolah minggu, dan juga bagi semua kami yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Dan biarlah hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yang intinya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan, silakan ambil persembahannya, dikepal di tangan sebelah kanan, angkat tangannya, sudah, angkat tangannya sebelah kanan, ya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan, amin. Kita bernyanyi bawa persembahan.
Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita